Ini saya nggak Tepat. mengantarkan anak saya itu ke Almanar, padahal Almanar itu kan sudah lama, gitu. Ini salahnya di saya atau salahnya di Almanar? Maaf kalau saya tanya, Ibu Ade tipe yang membaca brosur mengambil kesimpulan atau tipe yang mendengar cerita mengambil kesimpulan, tapi sepertinya lebih ke mendengar cerita Iya, mengambil kesimpulan karena karena dengan ibu yang suka bergaul. Nah, ya dengan cerita itu kan ada rayuan-rayuan gombalnya. Saya nggak Tepat. mengantarkan anak saya itu ke Almanar, padahal Almanar itu kan sudah lama, gitu. Ini salahnya di saya atau salahnya di Almanar? Gitu ya. Bisa saja salah saya memang karena saya nggak mendapatkan informasi itu dari siapapun, dari Iya. alumni nggak pernah datang, dari apa namanya ustazah juga nggak pernah kasih tahu. Saya ada 4 orang anak dan empat nggak saya tempatkan di sini. Kalau nggak saya di sini, kalau saya tahu dari dulu ada begini, nah, gitu. Jadi saya nggak tahu. Kenapa saya nggak dapat, apa itu salah saya? Tapi ini karena kita mau cerita tentang model promosinya itu, berarti ada yang miss, ada gap di antara kita, di antara kita ada yang tertinggal di sana. Ada target-target yang berarti tidak masuk. Nanti bisa aja bilang bahwa nggak mungkin kami semua bisa mengakses semua orang, tidak mungkin. Iya. Siapa bilang tidak mungkin, gitu. Lewat media sosial kan bisa, Broadcastingnya luas, Bu, iya, semua kan sekarang kita dibenarkan untuk mengakses apapun. Kenapa sekolah lain yang duluan yang saya dapat misalnya gitu. Jadi artinya kan ini menjadi PR ya, karena kita cerita tentang model promosi, jadi kita kasih juga PR untuk Betul. ya Pak Azman ya, dari Prodi KPI Magister kita melihat bahwa ada PR untuk model promosi dalam merekrut santri ini, gitu. Kan gitu ya. Jadi mungkin kalau orang komunikasi kan sudah kenal sekali dengan model Laswell itu. Artinya kan ketika model Laswell, who says what in which channel to whom with what effect, gitu kan? Who, siapa yang mempromosikannya. Sejauh ini yang disampaikan, ada ustadz dan ustazahnya ada, Ustadz? Ada ya. Saya marah sekali kalau ustazahnya nggak dikasih kesempatan untuk Ada, mempromosikan Ibu. ya. Buktinya dari santriwati lebih banyak kita kasih. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Nyok kaca-kaca ustadz dulu. Artinya ustazahnya, artinya gini, kadang-kadang ada ustadz yang bisa masuk ke ustadz mayoritas, tapi ustazah justru kadang-kadang bisa masuk ke ibu-ibu majelis taklim, gitu, lebih bisa masuk kemana-mana. Artinya semua laki-laki ustazah artinya semua punya kesempatan untuk bisa mempromosikan, kan gitu kan? Artinya itu. Plus di sini ada program, misalnya program pada bulan Ramadan, santrinya itu punya tugas untuk mempromosikan. Mempromosikan. Secara langsung nggak ada misalnya kasih brosur gitu, tidak pernah ada dititip. Di awal, Ibu, di bawah 2009 ada brosur, ada waktu ini Waktu perpulangan. libur, bukan Ramadan ya, libur apa yang naik kelas. Libur naik kelas ya. akhir semester ya. Atau misalnya muhadarah ya, Public speaking. public speaking mereka di kampungnya gitu. betul. Itu kan menjadi salah satu bentuk Ya. cara kita untuk mempromosikan gitu kan. Maksudnya kami sebagai prodi magister komunikasi jangan sampai nggak ada oleh-oleh Ustadz Azman ya. Ya, artinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan lewat program, lewat anak-anak, nggak mesti alumni juga gitu, karena kan tidak semua juga alumni yang punya kesempatan untuk bisa mempromosikan karena kesibukannya sudah merit dan lain-lain. Tapi justru santri itu yang punya peluang besar pada saat mereka pulang, apa yang sudah mereka lakukan, dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang sekeliling kampung halamannya. Proses berjalan lah, Bu. Proses berjalan dan dia terus sepanjang masa kan, gitu kan? Itulah yang Saya sebenarnya anak saya titipkan di Alfitian. Saya dapat informasi itu dari ibu-ibu yang lain yang menitipkan anaknya di Alfitian. untuk lisan.
Gitu. Jadi kalau saya tanya Ibu Ade tipe yang membaca brosur mengambil kesimpulan atau tipe yang mendengar cerita mengambil kesimpulan, tapi sepertinya lebih ke mendengar cerita mengambil kesimpulan karena dengan ibu yang suka bergaul. Ya dengan cerita itu kan ada rayuan-rayuan gombalnya. Akhirnya kita terayu, kena gombalan dan masuk. Dan setelah kita lihat, oh ternyata cocok. Seperti itu. Seperti saya bilang di awal, kalau dia yang model lisan tulisan itu always selalu strong, lebih strong dia. Karena pasti Ibu Ade dah lihat opsi lain, setidaknya dapat informasi. Dan saya yakin Ibu Ade tahu pesantren tidak hanya Al-Fitian. Ibu Ade waktu kita pertama audiensi ibu pernah bilang pesantren Mardian. Ibu pasti tahu kan? Tapi karena lingkungan ibu, lingkungan mayoritas santrinya banyak santri Al-Fitian, kemudian lisan tulisan itu lebih kuat, yang menyampaikan lisan kita anggap sebagai personal yang baik, personal yang akuntabel yang dapat kita percaya. Secara naluriah kita pasti akan lebih ke situ, benar nggak Ibu? Iya, kebetulan yang menyampaikan ke saya orang yang saya percayai. Nah, itu makanya seperti saya bilang lisan orang yang saya percayai, Bu Rasida, Bu Rasida kan jadi sosok yang saya percayai. Sebagai catatan orang yang mempromosikannya berarti harus orang yang bisa dipercaya. Nah itu dia. Pertanyaannya selama ini yang pergi yang mempromosikan itu bisa dipercaya tidak? Itu Ustadz sendirilah dan Ustaznya sendiri yang jawab kan untuk menjadi bahan evaluasi kan gitu. Jangan-jangan beliau sendiri tidak dipercaya oleh masyarakat misalnya kayak gitu, tidak ada trust.